Nah, sudah siap untuk sekolah minggu? Kak Vika berharap adik-adik sudah siap sekolah untuk sekolah minggu ya. Kak Dian sudah siap? Siap Kak Vika. Kak Donal? Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita di hari ini, mari bersama-sama kita mengangkat pujian Masuk Hadiratnya. Yang semangat ya adik-adik. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Nah, adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita di pagi hari ini, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Di saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu, dan kiranya Engkau mau memberkati sekolah minggu yang akan kami laksanakan di hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti Bapa, hanya di dalam nama-Mu. Ini doa kami, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, Kak Vika dan juga Kak Donal, kita akan menambah sukacita kita di pagi ini. Kita akan memuji Tuhan bersama. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku dan Aku Bahagia. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan syukur di rumah. Nah, persembahan syukur yang sudah terkumpulkan, adik-adik dapat memberikan kepada mama dan papa
Baik, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ini di dalam doa, sekaligus kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kadian akan memimpin kita di dalam doa, untuk itu adik-adik semua siap sikap doa yang baik dan kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan di pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami beri supaya dapat berguna bagi pelayanan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan memberkati kami semua supaya kami dapat mendengar firman dengan baik dan kami mampu untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita angkat pujian Tinggallah dalam Yesus. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Hayo, mungkin adik-adik bertanya-tanya kan, ini siapa ya? Ini kakak siapa ya? Ini baru kedua kali adik-adik lihat kakak, atau bahkan baru pertama kali. Nah, perkenalkan, nama kakak Kak Hani. Kak Hani sebenarnya pingin banget ketemu langsung sama adik-adik. Tapi karena pandemi ini masih ada, kita kenalan dan ketemunya lewat layar handphone ataupun laptop ataupun gadget masing-masing aja. Semoga suatu saat nanti Kak Hani bisa ketemu langsung sama adik-adik. Nah, adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Aku Diampuninya. Diampuninya tentu merujuk kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sebelum Kak Hani lanjutin ceritanya dan kita akan baca Alkitab sama-sama, Kak Hani mau kasih lihat satu video dulu untuk adik-adik. Yuk, kita tonton sama-sama videonya. Yunus menaati Tuhan. Yunus 2 ayat 10 sampai Yunus 3 ayat 10. Tuhan mempunyai rencana. Ia berbicara pada ikan itu. Lalu ikan itu berenang menuju pantai dan memuntahkan Yunus ke pasir yang kering. Lalu Tuhan berkata, "Bangun dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah pesanku kepada mereka." Kali ini Yunus tidak membantah. Dia taat. Dia melompat bangun dan pergi ke Niniwe. Nah adik-adik, setiap kali kita tidak taat, masalah akan datang.
Pilihlah apa yang lebih baik. Ayo, ada yang inget gak siapa nama bapak yang tadi ada di video? Bapak yang ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ayo siapa? Sambil adik-adik jawab, Pak Hani mau ajak adik-adik jalan-jalan. Jalan pelan-pelan. Lihat pemandangan di kanan kiri, indah banget. Ada sungainya, ada padinya. Hai adik-adik, siapa namanya? Ya, betul. Namanya Pak Yunus. Pak Yunus harus ada di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Tapi Pak Yunus tetap hidup adik-adik. Itu adalah kuasa Tuhan. Kenapa Pak Yunus ada di dalam perut ikan? Karena Pak Yunus tidak menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan menyuruh Pak Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi Pak Yunus malah perginya ke Tarsis, ke kota lain yang tidak diperintahkan Tuhan. Akhirnya Tuhan memerintahkan ikan untuk memakan Pak Yunus, dan di dalam perut itu Pak Yunus berpikir dan juga mengakui kesalahannya. Nah, adik-adik, ada yang perhatikan gak? Tadi di dalam video Pak Yunus itu ngapain aja ya di dalam perut ikan? Ayo, tadi Pak Yunus itu berdoa. Betul banget adik-adik. Yuk sekarang kita mau buka Alkitab kita. Adik-adik cari kitab Yunus. Lalu kita buka pasalnya yang kedua. Kitab Yunus pasalnya yang kedua. Di dalam pasal ini kita akan menemukan isi doa Pak Yunus kepada Tuhan. Hani bacakan untuk adik-adik. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, adik-adik, di dalam doa ini Pak Yunus sadar kalau dia telah berbuat kesalahan kepada Tuhan. Karena Pak Yunus sudah sadar, ia menaikkan sebuah doa. Seperti yang tadi sudah kita baca bersama-sama, di dalam doanya Pak Yunus mengakui kesalahannya. Tapi bukan cuma mengakui kesalahan saja, Pak Yunus juga bertekad untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Ketika Tuhan mendengar doa Pak Yunus, karena Tuhan tahu kalau Pak Yunus itu dengan sungguh-sungguh minta maaf kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni Pak Yunus. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah berbuat kesalahan.
Kak Hani pernah berbuat kesalahan, adik-adik juga pasti pernah berbuat kesalahan. Begitu juga dengan semua orang yang ada di dunia ini. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi adik-adik, tahukah kita bahwa Tuhan Yesus itu sungguh amat baik? Karena Tuhan mau mengampuni segala kesalahan kita, termasuk adik-adik dan juga semua orang yang ada di dunia. Asalkan kita mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Asalkan kita mau untuk mengaku kalau kita telah berbuat salah. Mungkin kita sudah membuat orang lain sedih, atau marah, atau kesal. Nah, adik-adik, seperti Bapak Yunus yang mengakui kesalahannya, kita bisa menyantuni Pak Yunus. Adik-adik, kalau berbuat kesalahan, kalau habis bikin orang lain kesel atau marah, adik-adik harus meminta maaf. Kalau orang itu adalah kakek dan juga nenek yang ada di rumah, adik-adik harus meminta maaf kepada mereka. Kalaupun yang adik bikin kesel dan marah itu adalah kakak ataupun adik yang ada di rumah, adik-adik juga harus berani untuk minta maaf kepada mereka. Begitu juga kalau adik-adik berbuat kesalahan kepada orang tua adik-adik. Adik-adik harus berani mengakui kesalahan dan minta maaf. Dan sebaiknya hal ini adik-adik lakukan tidak hanya kepada keluarga, tapi juga kepada teman-teman di sekolah atau teman-teman yang ada di rumah adik-adik. Kak Hani tahu adik-adik kalau mengakui kesalahan kita kepada orang lain ataupun meminta maaf terkadang adalah hal yang tidak mudah. Gak gampang Kak Hani minta maaf itu. Betul, Kak Hani juga merasakan hal yang sama. Tapi adik-adik, karena kita adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk mau meminta maaf, mengakui kesalahan kita kepada orang-orang yang kita bikin kesel, marah, ataupun sedih. Dan Kak Hani yakin, habis mengikuti ibadah sekolah minggu ini, adik-adik pasti akan jadi anak-anak yang berani minta maaf dan mau mengakui kesalahan jika adik-adik berbuat kesalahan. Amin. Yuk adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Oke adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Hani. Dan sekarang adik-adik, kita akan mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita akan meresponinya dengan menyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan
kan sudah dengar Firman, Kak. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Firman gak akan lengkap kalau kita nggak buat aktivitas. Benar betul. sekali Kak. Dan aktivitas kita akan dipimpin oleh Kak Tea. Tea. Selamat membuat aktivitas adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Tea. Sekarang kita waktunya aktivitas. Nah, Kak, aktivitas hari ini apa sih? Nah, karena ceritanya ini tentang Yunus, maka kita akan bikin ikan. Nah, ini ikannya. Wah, gede ya adik-adik ya. Nah, apalagi ikan yang makan Nabi Yunus. Wah, pasti lebih gede lagi. Nah, sekarang alat dan bahannya apa sih, Kak? Alat dan bahannya, Kakak punya kertas origami. Ini ada 3. Adik-adik bisa menggunakan warna apapun. Bisa warna kuning, merah, biru, hijau, dan terserah dah. Nah, ini ada double tip, ada penggaris, lalu ada gunting, dan juga ada spidol. Oke, yuk kita buat. Nah, bahan pertamanya kita akan lipat dulu ya adik-adik ya. Nah, jadi segitiga. Nah, setelah itu diapain, Kak? Setelah itu kita lipat bagian sini. Kayak layang-layang ya. Setelah itu kita akan menggunakan gunting. Tapi ingat, kalau pakai gunting buat adik-adik yang masih kecil atau masih takut menggunakan gunting, bisa minta tolong papa dan mama. Jadi garis-garis seperti ini. Nah, moncongnya kita potong juga supaya nggak terlalu lancip. Oke. Nah, setelah itu kita lipat seperti ini. Wah, bentuknya kayak piramid. Kita akan lem bagian sini atau kita bisa menggunakan double tip. Nah, setelah itu kita kesiniin, lalu kita lipat deh. Oke, jadi. Nah, setelah itu apa, Kak? Nah, setelah itu kita bikin matanya. Nah, matanya kita bisa menggunakan warna yang lain, pakai warna merah atau pakai warna biru, hijau, dan sebagainya.
Nah, sebelumnya kita lipat dulu supaya kita dapat lingkaran yang bagus. Kita lipat satu, lalu lipat lagi dua. Nah, lipatnya kurang rapi. Bentar. Oke. Lalu kita potong setengah lingkaran ya. Nah, wah matanya gede. Nah, setelah itu kita bikin matanya menggunakan spidol. Udah jadi matanya. Nah, adik-adik nanti bisa bikin alis, bikin kumis, itu juga boleh. Nah, setelah itu Kak, nah kita akan bikin ekornya dan juga siripnya. Nah, Kak Tia menggunakan warna merah lagi. Wah, terbang. Nah, kita lipat menjadi dua. Setelah itu kita bikin lock, jadi setengah lock. Nanti kalau belum bisa bikinnya, pertama-tama digambar aja dulu menggunakan spidol, boleh. Setelah itu biar mudah potongnya. Nah, ini udah jadi. Ini satu. Setelah itu kita bikin lagi satu. Lagi di sini. Nah, ini kurang belum. Ini. Nah, setelah itu kita bikin mulutnya. Kan belum ada mulutnya yang bawah. Nah, kita menggunakan warna kuning lagi supaya warnanya sama dengan tubuhnya. Kita ukur dulu berapa sih ukuran mulutnya. Oh, 8 cm. Panjangnya berapa? Oh, 7 cm. Nah, kita bikin persegi dengan ukuran 8 kali 7. Oke, setelah itu kita potong seperti ini supaya membentuk setengah lingkaran. Nah, sekarang tinggal pasang. Kita kasih double dip di bawah sini.
kita pasang deh. Yeay, ikan kita udah jadi. Nah, seperti ini. Nah, katanya punya 2. Nah, adik-adik, jangan lupa dikasih ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di mulutnya nih. Terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9F. Nah, seperti itu ikannya. Oke, sekian aktivitas dari Kak Tea. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu kita di hari ini. Dan untuk itu, mari kita satu di dalam doa untuk menutup sekolah minggu kita di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, yalah kami yang kami sembah melalui anak Yesus Kristus. Di saat ini kami telah usai dalam mengikuti sekolah minggu pada hari ini Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu telah selesai untuk mengikuti sekolah minggu ini. Dan nanti Bapak pertemukan kami di sekolah minggu yang akan datang lagi Bapak dengan keadaan baik dan selalu sehat. Ini doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Vika. Nah adik-adik, sekarang Kak Dian dan Kak Vika akan menyampaikan sedikit pesan-pesan buat adik-adik yang di rumah. Pesan-pesan apa itu Kak? Nah, pesannya adalah karena sekarang kita masih dalam masa pandemi, jadi adik-adik semua di rumah harus selalu menjaga kesehatan ya. Benar sekali Kak, dengan cara adik-adik harus selalu memakai masker saat keluar rumah dan selalu mencuci tangan dengan air yang bersih dan yang mengalir. Dan Iya. apalagi ya Kak? Adik-adik harus selalu menjaga jarak ya dengan teman-teman dan sebisa mungkin adik-adik harus menjauhi kerumunan. Benar sekali. Iya. Terus ada lagi nih Kak, Apa Kak Vika? adik-adik harus selalu bukan harus selalu sih, tapi harus selalu ingat Ya. untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang ada diberikan oleh oleh guru-guru sekolah Iya. minggu dan guru-guru di sekolah. Betul sekali. Yang semangat ya mengerjakannya adik-adik. Dan adik-adik jangan sedih, sekolah minggu kita sudah hampir selesai. Tapi kita akan berjumpa minggu depan bersama kakak-kakak yang luar biasa. Benar sekali. Iya. Dan untuk mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Sungguh Besar Kuasanya. Salah ya adik-adik, aku ingin mengikut Tuhan, maaf. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku kan puji namanya. Suci, suci namanya, kasihnya sangatlah mulia. Dosaku telah diampuninya, sungguh besar kuasanya. Sekali lagi. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku kan puji namanya. Suci, suci namanya, kasihnya sangatlah mulia. Dosaku telah diampuninya, sungguh besar kuasanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.